Nggak mau kecewa, jangan berharap. Loh, kalau nggak berharap, terus kita gimana cara meraih mimpi? Ntar kita nggak pernah bahagia dong, Mas. Setuju nggak kamu? Kalau kita tidak mau kecewa, tidak boleh berharap. Setuju atau tidak? Tuliskan di komentar. Kita akan bahas ini. Dan ini cara yang benar dan paling masuk akal. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget. Ini sebuah permasalahan yang sebenarnya klasik ya. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalami atau bahkan mendengar. Coba, sekarang kalau ada orang yang nanya kepada kamu, bener nggak sih katanya kalau saya nggak mau kecewa, nggak mau sedih terus nih, kita tuh nggak boleh berharap. Kamu setuju nggak dengan itu semua? Kalau saya, maaf nih, kalau jawaban kita berseberangan ya, saya setuju banget. Coba, sekarang kita nggak usah main teori-teorian, nggak usah main katanya-katanya gitu ya. Kita lihat diri kita sendiri deh. Kapan terakhir kali kamu sebagai sahabat saya mengalami sebuah hal yang namanya perasaan sedih banget? Atau mungkin perasaan yang kecewanya tuh kalau dikasih perumpamaan gitu ya. Seperti kamu naik motor jatuh ke jurang yang dalam. Sakitnya bukan main. Kapan kita mengalami peristiwa itu? Pikirin. Nah, sekarang kita teliti nih. Benar nggak kalau dalam pengalaman itu ada satu hal yang namanya berharap? Kalau kita jujur apa adanya, kamu akan berkata, iya mas, benar sih mas, betul banget, saya setuju. Di saat saya berharap, di saat itulah saya mengalami kejatuhan yang paling sakit ketika hal tidak berjalan sesuai harapan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu mas, apakah betul kita selamanya tidak boleh berharap? Ini penting nih. Jadi gini teman-teman, saya ingin bercerita dulu secara singkat, padat dan jelas pengalaman yang saya alami sendiri. Boleh ya? Jadi kemarin kan kalau kamu mengikuti Instagram saya di Inspirasi Pagar Kehidupan dan Aryan Surya Official gitu ya. Kamu tahu kalau saya alhamdulillah baru dikirimkan oleh YouTube penghargaan yang namanya Golden Play Button ya. Saya juga sekalian berterima kasih nih karena kamu semualah sebagai sahabat bahkan saudara saya di Pagar Kehidupan ya. Saya bisa mencapai titik ini. Saya bersyukur banget. Tapi tahu gak? Ketika Google Play Button itu sampai kepada saya berkata kepada diri saya begini. Alhamdulillah ini semua sampai kepada saya. Alhamdulillah saya sampai di titik ini. Tapi saya tahu, kalau yang namanya keluarga saya tuh bukan tipe yang kalau ngelihat anaknya dapat penghargaan langsung, wih terima kasih kamu hebat. Tidak. Saya tahu banget keluarga saya itu tipikal orang yang memberikan apresiasi sangat secukupnya. Tahu lah ya seperti apa ya. Kamu juga mungkin pernah gitu mengalami sebuah peristiwa di mana kamu mendapatkan sebuah hal yang wow banget. Begitu menyampaikannya kepada keluarga, respon mereka cuman ya 10% dari apa yang kamu harapkan maksimal. Nah, saya pun begitu. Akhirnya saya bilang gini kepada diri saya sendiri, saya berkata nih, saya ngobrol dengan diri saya sendiri begini. Oke, Aryan, lu gak boleh kecewa. Coba lu uji coba. Bener gak ketika lu gak berharap apa-apa dari keluarga lu cukup kasih aja nih kepada mereka, lu gak berharap apa-apa, lu kecewa gak? Sedih gak? Akhirnya saya praktekin tuh. Saya bilang ke diri saya tidak berharap apa-apa. Saya tidak berharap apa-apa sama sekali. Dan benar dong, ketika saya beritahu kepada mereka, saya berikan ini semua kepada mereka, betul, respon mereka apa adanya. Persis seperti yang kita duga. Dan pertanyaannya, apakah saya kecewa? Apakah saya sedih? Apakah saya lantas langsung marah dan merasa dunia ini tidak adil? Jawabannya, tidak sama sekali. Tidak 1% pun teman-teman, saya itu merasa kecewa. Kalau begitu, memang sudah tidak bisa dipungkiri. Di mana ada harapan, di situ ada kekecewaan. Kalau tidak mau kecewa, janganlah berharap apa-apa.
Tapi, ya ada tapinya sebentar. Kalau cuman tidak berharap doang, anak kecil juga bisa lama-lama. Namun pertanyaannya Mas, apakah saya tidak boleh berharap terus? Bukankah Mas Aryan juga pernah bilang nih, kita itu boleh dong kalau namanya belum punya sesuatu ngebayangin aja gitu. Pakai hukum tarik-menarik, pikiran adalah doa gitu kan, atau the secret gitu. Kita ngebayangin seolah-olah kita udah punya Mas, bukannya itu berharap. Kok Mas Aryan bilang berharap itu nggak boleh? Berarti kontradiksi dong Mas, yang mana yang benar? Nah ini menarik. Gini, dengarkan saya sebagai saudara kamu atau sahabat kamu baik-baik. Saya mau punya tips emas untuk kamu praktekkan dan kamu ingat selamanya. Gini, berharap itu betul sumber kekecewaan. Yang jadi masalah, kita sebagai manusia gak ada yang mengingatkan kalau yang namanya si harapan, betul, itu sebenarnya bukanlah satu hal yang membuat kita kecewa 100%. Bukan. Yang membuat kita kecewa 100% itu bukan harapan, tapi justru adalah yang namanya ngarep. Wah, ini belum pernah di materi manapun nih. Ngarep itu bahaya, berharap itu boleh. Bedanya apa Mas? Ngarep itu adalah harapan yang terlalu besar, harapan yang kamu harapkan terjadi seperti yang kamu mau. Itu namanya ngarep. Sementara berharap itu kayak cuman gini loh. Oke, saya sudah mencapai titik ini, ya dihargai. Alhamdulillah, nggak dihargai ya udah. Itu berharap tuh. Sekarang gini, saya mau tanya sama kamu. Di antara ngarep sama harapan atau berharap, jujur nih, kita teliti sampai sini dulu hidup kita, lebih sering mana? Kita berharapkah atau ngarepkah? Dalam percintaan kemarin tuh yang paling lebay, yang paling banyak drama. Di situ kita berharap atau ngarep? Pasti 100% kita ngarep. Kita ngarep nih supaya pasangan kita ngerti kita dong. Kita ngarep nih supaya pasangan kita setia dong. Kita ngarep nih kalau pasangan kita itu jadi orang yang tidak jahat dong. Dia jahat, kecewa deh. Bedanya apa Mas sama berharap kalau asmara? Kalau berharap gini, saya mau dia setia. Saya mau dia baik. Tapi itu pilihan dia. Kalau dia jahat, kalau dia tidak setia, dia harus terima hukumannya dari saya. Apa itu? Saya pergi dari dia. Beda nggak? Coba saya tanya, beda nggak? Halo, beda atau sama? Beda. Saya kasih contoh lagi biar kamu jelas. Ini masalah uang nih. Kamu selama ini sadar nggak yang membuat diri kamu kecewa soal uang itu sebenarnya adalah hal sepele. Hal itu bernama, kenapa sih kok kita ngarep banget dapat duit sebesar yang kita mau saat itu? Misal, nggak sengaja kamu ngelihat nih ada influencer atau selebgram atau YouTuber gitu ya, penghasilannya gede gitu. Terus kamu berharap gitu. Aduh, saya berharap punya duit segitu. Terus kamu ngelihat rekening, lah kok duit gue jauh banget sama duit tuh orang. Ya ampun, terus kamu kecewa. Itu berharap atau ngarep? Ngarep. Kenapa? Karena diri kita maksa. Pengen punya duit harus seperti dia. Ngarep tuh. Kecewa dah kita. Kalau berharap gimana Mas? Kalau berharap tuh gini. Oke, dia duitnya segitu. Duit saya segini. Nggak apa-apa. Duit segini saya masih bisa makan. Saya yakin suatu saat bisa sampai titik itu kalau Tuhan mengizinkan. Tapi saya bersyukur baru sampai titik ini saya pun sudah bisa menikmatinya. Coba. Beda atau sama? Yang satu mau tapi ngotot. Kalau nggak dapet dia kecewa. Yang satu dia mau juga, tapi dia melihat di depan mata ada apa, ya udah nikmatin aja dulu. Itulah namanya bedanya berharap dan ngarep. Nah gini, saya tahu kalau sampai sini aja diri kamu mungkin bakal agak bingung gitu. Gimana caranya saya bisa jadi orang yang ahli berharap, bukan ahli ngarep. Gini, biasakan jadi orang itu seperti
sebuah pesawat kertas. Saya ulangi. Biasakan kita nih sebagai manusia jadi orang tuh jadilah seperti pesawat kertas. Pesawat kertas itu apa sih? Kamu pernah nggak waktu kecil dari kertas bikin pesawat-pesawatan, terus kamu terbangin, kamu lempar? Nah, pernah tuh ya? Sekarang saya mau tanya, kamu ngerasa nggak kalau hidup kita ini udah jauh banget dari filosofi pesawat kertas tadi? Pesawat kertas tuh dia terbang mengandalkan keikhlasan angin. Saya ulangi, pesawat kertas itu bisa terbang karena dia mengandalkan keikhlasan dari angin. Kalau nggak ada angin, terbangnya dia nggak bagus. Kalau dia nggak ikhlas, dia mentok bawah tuh. Nah, sadar nggak hidup tuh kayak gitu? Kita itu kadang-kadang maksa bahwa kitalah sutradara kehidupan yang harus paling sering didengerin. Kita yakin banget nih, kalau apa yang kita mau saat ini loh yang paling gua butuhin. Saya pengen punya pasangan setia sekarang juga. Saya pengen punya duit 1 miliar sekarang juga. Saya pengen mendapatkan ini sekarang juga. Padahal tahu dari mana sekarang juganya kita itulah yang terbaik bagi hidup kita saat ini. Tahu dari mana sih? Bedakan antara semua hal yang namanya hawa nafsu dan semua hal yang namanya sumber kebahagiaan. Halo? Sumber kebahagiaan kamu itu adalah sebuah perasaan ikhlas, di mana apapun yang Tuhan kasih, yakin aja bahwa ini yang terbaik buat saya kok. Walaupun saya dapat pasangan selingkuh, tapi selingkuhnya dia ini saya butuhin supaya saya tahu bahwa ada loh pasangan kayak gini. Nanti ketika saya dapat pasangan yang setia, saya bersyukur banget. Saya bersyukur banget bahwa ada orang seperti dia bagi saya. Oh, saya sekarang ditipu mas, duit saya hilang. Banyak mas. Tapi saya tahu bahwa ditipunya saya ini ada pelajaran berharganya loh di baliknya. Supaya saya tahu di masa depan kalau duit saya lebih banyak dari ini nih mas. Saya tahu cara jaganya. Saya tahu gimana supaya tidak ketipu lagi. Tuh. Kenapa sih gak belajar kayak gitu pikirnya? Hah? Kenapa kita tidak menggunakan pikiran seperti itu? Itulah pikiran filosofi perahu atau mungkin pesawat terbang kertas. Perahu kertas dia berjalan sesuai keikhlasan air. Pesawat kertas dia berjalan sesuai keikhlasan udara atau angin di sekitarnya. Kenapa kita tidak begitu? Coba kita renungkan. Jadi mulai saat ini, saya ingin kamu sebagai saudara atau sahabat saya pelan-pelan menyadari bahwa sumber kekecewaan kita adalah berharap yang terlalu ngotot. Hal itu kita sebut sebagai ngarep. Ngarep itu sumber kehancuran, berharap itu sumber ketakwaan kita kepada Tuhan. Saya bukan jadi orang yang ingin memotivasi kamu dengan motivasi yang berlebihan. Tapi izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk menyadarkan. Ayo, tepuk pipi kita masing-masing. Tepuk pipi kita masing-masing dan katakan, kok saya selama ini ngarep banget sih? Bukankah Tuhan tahu yang terbaik buat hidup saya? Terus jalan. Maju dan lihat hasilnya. Semakin kita bisa menjadi seperti pesawat terbang kertas, disitulah kebahagiaan yang selama ini kamu cari, kamu dapatkan. Kekecewaan itu bersumber dari perasaan ngarep. Jangan ngarep, berharaplah. Berharap itu boleh, ngarep itu jangan. Itulah sumber kekecewaan kita selama ini. Renungkan. Bukankah lagi-lagi perkataan saya ini benar dalam hidup kamu? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.